ada Allah berfirman, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ada baiat. Baiat itu menghidupkan sebetulnya. Ada mengaktifkan sebetulnya. Pada saat Bapak kadang-kadang beli jam dinding, kadang-kadang belum mutar. Tapi begitu diambil tuh apanya tuh? Bukan baterai, ada yang ngalangin baterai. Copot aja tuh segelnya. Baru dia tek, tek. Oh. Selama di toko tuh kelihatannya hidup, mentereng gitu. Mati. Inilah Pak sebenarnya. Yang menjadikan kita tidak bahagia. Sebetulnya karena kita tidur. Sebetulnya. Yang menjadikan segala persoalan muncul karena kita tidur tadi semuanya. Tadi semua. Itu jangan dimatikan dulu lampu yang kesananya gelap. Ya, tadi semua. Ya. Itu yang harus dipahami. Maka itulah kenapa Allah di dalam Al-Quran selalu mengulang-ulang tentang manusia dianggap mabuk. Tadi, kalau orang mabuk dengan orang tidur sama nggak? Sama kan? Apa bedanya orang mabuk dengan orang tidur? Sama-sama hilang kesadaran semuanya. Jadi pada dasarnya pada saat kita lahir Pak, kita itu dulu waktu zaman di ruh alam ajal penuh kesadaran. Maka ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, ngejawab nggak? Ngejawab. Jadi dalam kehidupan itu Pak, kita semua sama-sama belajar. Abah juga belajar. Abah belajar dari bapak-bapak. Makanya bagi Abah, kalau banyak tamu setiap pagi itu, setiap hari, Abah nampung persoalan. Makanya 1000 orang yang hadir ya 1000 orang guru. Gitu. Dari persoalan-persoalan mereka kita mengerti. Jadi sebenarnya Abah lebih diajari, bukan Abah yang ngajar. Sebenarnya Abah diajari oleh orang-orang yang hadir ke sini. Gitu. Orang-orang. Mereka datang ke sini mau belajar. Padahal sebetulnya Abah juga belajar gitu. Dari persoalan-persoalan. Sehingga Abah mengerti bahwa yang disebut persoalan itu apa sih? Nah, itu. Yang disebut takdir itu apa sih? Yang disebut kodok itu apa sih? Kita mengertilah dari sekian banyak manusia yang datang ke tempat Abah ini. Abah mengerti jadinya dari semua. Maka setelah Abah mengerti, dibalikin lagi. Itu kan tadi semua. Yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi kepada yang lain tadi semua kan. Maka pagi hari ini ya pertama kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah wa syukurillah, dan juga bersyukur pada Rasulullah, bersyukur pada sahabat, bersyukur pada ulama-ulama bahwa alhamdulillah wa syukurillah kita pagi hari ini masih diberikan nafas. Karena nafas adalah bekal, nafas adalah modal kepada kita untuk terus belajar memahami tentang hidup. Makanya kata Abah tidak mau menempatkan atau mengaku diri Abah sebagai guru, karena Abah selalu menjadikan setiap makhluk yang Abah temui adalah guru. Bahkan ketemu dengan batu pun bagi Abah guru. Abah belajar dari batu, liatin batu. Kok batu diam ya? Batu itu keras, diam gitu. Saya pelajari dari batu. Kemudian Abah tiap hari ngurusin tanaman. Nanam, mupuk, belajar. Oh iya ya, ternyata tanaman itu pada saat saya kasih pupuk, dia bereaksi. Oh berarti sesungguhnya ini hidup ini tentang memberi. Tuh. Pada dasarnya pada saat kita memberi, sebenarnya kita menerima sebetulnya. Maka ibu duduknya di mana di situ? Mau di sini? Lu sini bu, belah sini nih. Ini di sini, belah sini. Biar dekat sini di sini. Mbak Sri, sini Mbak Sri. Ya, saya kasih jalan ibunya. Ayo. Nah, Mbak Sri belah sini nih, aman nih, belah sini aman. Nah, bakal ada aki-aki yang nyolek. Tadi semua. Tadi semua. Jadi, Abah membuat judul pagi hari ini buat teman-teman yang alhamdulillah tadi malam ikut atakoh tadi semua. Ya, kita patut bersyukur bahwa tidak semua orang bisa melaksanakan atakoh, tidak semua orang bisa melaksanakan dzikir, tidak semua orang bisa melaksanakan sholawat. Kita menjadi bagian yang digerakkan oleh Allah untuk melaksanakan itu. Tapi semoga kebaikannya juga tercurah kepada mereka semua yang tidak melakukannya. Karena hidup ini adalah tentang, kata Abah juga tentang memahami.
perjalanan tadi semua. Cuma memang sekarang untuk orang Islam, karena kalau menurut Abah adalah terjebak pada dogma, sehingga tertutuplah pemahaman-pemahaman yang lebih luas tadi semua. Padahal kehidupan ini adalah semuanya tentang mengupgrade diri, ya. Maka istilah mi'raj itu sebetulnya mengupgrade. Upgrade itu apa? Meningkatkan kualitas diri. Meningkatkan kualitas diri itu berarti meningkatkan kesadaran diri. Semakin Bapak baik sadarnya, maka semakin bahagialah sebetulnya. Semakin kurang sadarnya, hilanglah kebahagiaan. Muncullah masalah sebetulnya. Makanya Abah ajak tiap bulan acara kegiatan At-Taqoh adalah untuk membantu membangunkan kita yang sedang tidur. Jadi kita ini ada dua bagian, Pak. Ada bagian dohir, ada bagian batin. Banyak dari kita manusia. Dohirnya hidup, tapi batinnya tidur. Padahal sebenarnya untuk hidup di dunia maupun di akhirat, kita harus berjalan menggunakan yang batin. Tapi yang batin tidak bisa kita gunakan kecuali menggunakan yang Nah ini, menggunakan yang dohir salah. Menggunakan yang batin saja salah. Sama kata Abah juga kayak handphone. Handphone kalau kita gunakan hanya HP, nggak bisa tanpa SIM. SIM card nggak bisa dipakai tanpa HP. Itulah dohir dan batin. Maka At-Taqoh itu adalah memasukkan SIM card, menghidupkan kembali SIM card, mengaktifkan SIM card, dan sekaligus menghapus memori yang sudah tadi. Kenapa Bapak dalam HP aja sering hang? Karena kadang-kadang terlalu banyak memori. Apalagi mantan pacar, di situ ada filenya, foto-fotonya disimpan di situ. Nah inilah yang menjadikan penghalang sebetulnya di dalam kehidupan tadi semuanya. Tetapi kebanyakan kita nggak sadar, karena memang pada kenyataannya sebenarnya manusia ini kalau seandainya nggak dibangunkan dia tidur. Makanya kenapa Nabi bersabda, an-nasu niyamun, manusia itu tidur. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Tapi ketika dia mati baru bangun dari tidur. Telat. Akhirnya Bapak Atwaron, gentayangan. Waduh bangun, tiba-tiba bangun tinggal sendiri. Ini kemana orang? Nah ini gambaran orang yang mati. Nanti dia bingung. Bapak baca dalam kitab Mazaibul Arba'ah. Dalam kitab apa namanya? Daqaiqul Akbar. Dalam kitab Daqaiqul Akbar itu dijelaskan. Orang yang mati itu nggak sadar mati, Pak. Tapi dia bingung. Loh pada kemana nih manusia? Nanti manusia pada saat kita sudah lepas dari, karena baru sadar. Coba bayangkan, Bapak pingsan seumur-umur. Begitu siuman, orangnya udah nggak ada. Nah inilah yang harusnya kita ini disadarkan, dibangunkan pada saat kita hidup. Karena untuk berjalan di dunia ini butuh kesadaran. Tanpa kesadaran kita akan menjadi objek yang akhirnya terlunta-lunta. Inilah yang Abah saksikan sekarang, kenapa manusia begitu banyak masalah. Bahkan di Nusantara ini, kalau menurut Abah adalah paling banyak masalah karena paling banyak nggak sadar. Kalau kegiatan ibadahnya sih banyak, tapi ibadah yang dilakukan dengan tidak sadar. Ini persoalan tadi. Maka kata Abah, ciri ibadah yang tidak sadar itu tadi. Pada saat melaksanakan sholat, merasa sholat. Nah, itu ciri tidak sadar. Ciri tidak sadar itu pada saat melaksanakan ibadah yang diharapkan bukan Allah, tapi makhluk lain selain Allah. Itu tidak sadar. Pada saat kita melaksanakan ibadah yang dicari surga, yang ditakuti neraka, itu ciri tanda tidak sadar sebenarnya. Kalau mau mengerti. Maka baginda Nabi bersabda, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur. Nah, bagaimana cara membangunkannya? Maka kenapa ada Allah berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ada baiat. Baiat itu menghidupkan sebetulnya. Ada mengaktifkan sebetulnya. Pada saat Bapak kadang-kadang beli jam dinding, kadang-kadang belum mutar. Tapi begitu diambil tuh apanya tuh? Bukan baterai, ada yang ngalangin baterai, copot aja tuh segalnya. Baru dia tak. Oh. Selama di toko tuh kelihatannya hidup, mentereng gitu. Mati. Inilah Pak sebenarnya yang menjadikan kita tidak bahagia.
Sebetulnya karena kita tidur. Betulnya. Yang menjadikan segala persoalan muncul karena kita tidur tadi semuanya. Tadi semua. Itu jangan dimatikan dulu lampu yang kesananya gelap. Ya, tadi semua. Ya. Itu yang harus dipahami. Maka itulah kenapa Allah di dalam Al-Quran selalu mengulang-ulang tentang manusia dianggap mabuk. Tadi, kalau orang mabuk dengan orang tidur sama nggak? Sama kan? Apa bedanya orang mabuk dengan orang tidur? Sama-sama hilang kesadaran. Semuanya. Jadi pada dasarnya, pada saat kita lahir, Pak, kita itu dulu waktu zaman di ruh, alam ajal, penuh kesadaran. Maka ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, ngejawab nggak? Ngejawab, qalu bala syahidna. Tapi begitu masuk ini, pada saat si SIM card itu di alam ajal, ditanya oleh provider, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Begitu masuk ke HP, lupa. Siapa kamu? Samsung. Siapa kamu? Sony Ericsson. Padahal dia itu siapa? Telkomsel, provider. Padahal dia itu Allah. Inilah yang sebenarnya hari ini. Tadi semua. Makanya makna la ilaha illallah itu, kenapa Abah tadi malam kita ngajak zikir 70.000. La ilaha, karena kebanyakan manusia itu tidur. Dan zikir dengan kalimat itulah yang akan membangunkan dari tidur. Tapi kalimat itu adalah harus ditanamkan dulu. Maka yang disebut kalimatul taqwa itu kalimat la ilaha. Kalimatul ikhlas itu la ilaha. Jadi nggak ada Bapak ngomong ikhlas kayak apapun sebelum ditanamkan kalimat la ilaha itu. Kalimatul iman, nggak ada iman itu sebelum ditanamkan kalimat kalimatul tauhid, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul khusyuk bahkan. Itulah kalimat la ilaha. Apa maksudnya? Si HP harus menafikan jasadnya. Jadi la ilaha illallah itu kalau seandainya yang dikir HP, misalnya si Samsung. Ini Bapak ini anggaplah si Nokia, si Samsung, Sony Ericsson, si Cinit-nit. Akan rezekinya lain-lain ya. Tadi semua. Tadi semua. Anggap saja HP semuanya. Hidupnya itu kenapa? Satu karena baterai, kedua karena kuota. Nah ini. Nah kita harus paham. Makanya kenapa dikir at-taqwa itu adalah, bahkan sebetulnya kalau dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada beberapa hadis yang ditulis oleh musonib yang mengisahkan kita tentang apa namanya seorang pemuda itu. Maka dikir at-taqwa itu dia hidup, sebetulnya manusia ini kelihatan hidup tapi mati. Padahal pada saat kita dulu penuh di alam arwah itu, anggaplah kita ambil contoh HP ya, biar gampang. Biar ibu bisa memahami kepada diri nanti. Anggap saja bahwa ruh itu SIM card. Bahwa badan kita ini HP. Si Udin, si Mamat, Jubaidah, Marni itu merek HP. Sama aja si Sony, si Ericsson, si Apple, si Cross. Maka ada yang murah, ada yang mahal. Maka manusia pun sama. Ada yang murah, gajinya kecil. Ada yang mahal, gajinya ratusan juta. Itu sama aja. Artinya dari HP kita mengerti. Nah, diri HP yang sebenarnya bukan HP. Tapi diri HP yang sebenarnya adalah SIM. Karena tanpa SIM card, HP tidak bisa berguna. Tapi jangan lupa. Inilah kenapa makhluk-makhluk yang sudah goib-goib ini semua meminta jasad. Karena tanpa jasad, tanpa HP, SIM card itu nggak bisa digunakan. Coba Bapak pakai telepon, pakai SIM card. SIM cardnya kayak apapun Bapak isi kuota. Wow, ini kuotanya 10 juta ini. Coba pakai telepon. Gini. Kan kecil ya. Halo? Halo? Nggak bisa Pak. Karena membutuhkan HP. Tapi pada saat HP yang berfungsi, jangan kesadaran si HP itu ada pada si HP. Itulah kenapa zikirnya la ilaha. Si HP harus menafikan dirinya. Aku bukan Nokia. Aku bukan Siemens. Aku bukan Sony Ericsson. Aku bukan Apple. Tapi aku adalah provider. Yang dibawa utusan oleh SIM card. Apa SIM card pada diri kita? Ruh. Kenapa kita harus berpegang kepada SIM card? Karena SIM card itu milik pada saat Bapak beli SIM card.
Pakai kakak enggak? Nah, setiap beli nomor satu SIM card pasti harus menggunakan kakak. Anggap saja itu membeli itu adalah akekah. Makanya yang diakekahkan itu. Gitu. Sebenarnya yang diakekahkan itu adalah si SIM card. Siapa SIM card itu? Di dalam diri kita, ruh kita. Siapa ruh kita itu? Itulah hakikat Rasulullah itu. Utusan Allah pada tubuh ini. Utusan provider pada tiap HP. Keinginan provider sebetulnya harusnya dikembalikan. Mau kamu merek Sony, sebenarnya kamu adalah milik provider. Maka si HP di alam dunia ini konsepnya adalah innalillahi wa inna ilaihi. Semuanya milik provider dan semua milik provider harus kembali ke provider. Nggak boleh lagi pulang. Siapa kamu? Mana Rabbuka? Mana Biuka? Mana Imamuka? Mana Ikhwanuka? Wah, akhirnya disitulah persoalan manusia. Coba sama. Tuhan menciptakan HP, Bu. Ingat, bagi orang-orang tauhid seperti Abah, nggak ada satu perkara pun di dunia ini kecuali pelajaran. Karena segala apa yang diwujudkan oleh Tuhan itu adalah alat untuk kita kenal Tuhan. Apapun. Maka itulah kenapa kata hadis Nabi, kullu syai'in babun ilallah. Setiap syai'in, sesuatu, kawan, makhluk, alam, kainat, apapun disebutnya. Ini sebut sesuatu. Segala sesuatu adalah jalan untuk bertemu Allah. Kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu itu pintu untuk ketemu Allah. Maka dengan HP, sekarang kata Abah, dengan teknologi yang ada, Tuhan itu sedang ngobrol dirinya. Seolah-olah, hei manusia, kamu sadar nggak tiap hari pakai HP? Bahkan sekarang bangun tidur lihat HP. Belum masak lihat HP. Mau nyisir lihat HP. Habis nyisir lihat HP. Sebelum mandi lihat HP. Habis mandi lihat HP. Mau masak lihat HP. Habis masak, sebetulnya kata Tuhan, hei manusia, sadarlah, HP itu sama dengan dirimu. Sesungguhnya. Makanya kenapa di dalam HP itu sama saja. Ada 3 bagian. 1, HP-nya. 2, SIM card-nya. 3, berarti ada nur insan. Mana nur insannya? Si HP. Mana nur Muhammadnya? Si SIM card. Mana Nurullahnya? Walaupun di HP itu sama. Kayak kita pun, kalau Tuhan kan sama kayak provider. HP ini mana ada provider? Tapi nyata, dengan nyatanya gambar, nyatanya hidup, nyatanya suara. Walaupun kita nggak tahu wujudnya provider. Tapi rasa. Nah, kebanyakan manusia terputus dengan wifi, ya. Maaf ya. Ini kayaknya tiba-tiba wifi-nya tadi semua. Sama, Pak. Jadi orang hari ini yang sedang banyak hutang, yang banyak masalah, itu sebenarnya yang sedang terputus dengan wifi. Kenapa ya sinyal saya nggak ada? Kenapa ya duit saya kurang? Kenapa ya anak saya masalah begini? Kenapa ya istri saya sekarang ngelawan? Kenapa ya suami saya sekarang ini bandel, makan udah mulai beger lagi? Sejuta masalah yang datang dalam kehidupan sebetulnya itu disebabkan karena terputus dengan wifi. Kayak barusan nih, Abah lagi live, tiba-tiba wifi putus nih di depan kayaknya. Ini sebetulnya lagi nggak normal nih wifi ini. Nah, pengalihan antara seperti ini sama dalam kehidupan kita. Makanya itulah kenapa kita harus selalu tersambung, sadar. Yang disebut tersambung itu sadar bahwa kita ini, nah apa yang harus disadari? Yang pertama sadar bahwa kita ini ada yang diada. Nah itu dulu, bangun. Sebelum Bapak berpikir riadoh ke kiri ke kanan, ingin mendapatkan A, ingin mendapatkan B.
Sadari dulu yang pertama bahwa kita ini wujud yang diwujud beda. Orang yang ada dan orang yang sadar dia ada karena diadakan. Beda kesadarannya. Orang yang sadar dia ada yang diadakan, maka dia akan selalu diberikan pengetahuan oleh si ada. Bahkan dia akan diberikan rezeki oleh si ada. Tapi kalau dia merasa ada, yang ada dia, bahkan sholatnya pun dia akhirnya merasa itulah kata Abah. Bahkan kalau orang ma'rifat itu tidak sholat, itu bukan tidak sholat. Tidak akan pernah merasa dan sholatnya sudah canggih. Tuh. Karena sholat itu ada bagi tingkatan. Ada sholat tingkatan syariat, ada sholat tingkatan thariqat, ada sholat tingkatan hakikat, ada sholat tingkatan ma'rifat. Ada tingkatan. Tapi walaupun semarifat apapun harus dimulai dari tingkatan syariat. Kenapa? Karena tadi sehebat-hebatnya simkat tetap harus dibelakang dulu bagian yang dohir dulu. Untuk dibangun kesadaran, apa yang dibangun kesadaran pertama adalah adanya perbuatan dalam. Pertama, sadari bahwa aku ini ada karena sinyalnya si simkat. Provider. Itu dulu. Berarti kita menyadari aku ini ada karena diadakan oleh dia yang ada. Supaya nanti Bapak bisa tersambung dengan dia. Maka disebut doa. Doa itu da'aya da'u. Artinya nyambungkan Bapak yang tidak ada dengan dia yang ada. Supaya nanti pada saat Bapak melakukan doa, setiap ucapan Bapak itu bukan ucapan Bapak lagi. Tuh. Disitulah kuncinya. Meminta dia yang ada hanya kepada dia yang ada. Boleh nggak kita meminta kepada yang tidak ada? Jadi kalau ditanya tadi, Abah kasih judul, bagaimana disayang Allah? Cara disayang Allah itu, apa yang membuat Allah bahagia? Kalau secara ma'rifat, Allah itu selalu bahagia. Manusia, maksiat semua pun tetap Allah bahagia. Nah, gitu. Cuma ini kan ada bahasa syariat. Apa yang membuat Allah bahagia? Sekarang Abah tanya kepada Bapak dan Ibu-Ibu. Apa yang membuat Allah bahagia? Kalau menurut Bapak, menurut Ibu apa? Satu, boleh Bapak? Bapak? Takwa. Nah itu. Takwa itu masih baju yang jauh. Karena takwa itu kadang-kadang cuma bahasa. Takut sama istri yang tua. Mas, Ki. Jadi yang membuat Allah bahagia itu apa? Bapak bahagia. Kalau Bapak bahagia dari apapun yang diberikan oleh Allah. Jadi yang membuat Allah bahagia adalah Bapak menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Itu. Nah, tapi orang yang bisa menerima bahagia apa yang diberikan oleh Allah hanya berlaku kepada orang yang sadar. Balik lagi, sadar. Makanya kenapa perjalanan manusia itu di penghujungnya adalah sidroh al-muntaha. Makanya kesadaran, nah itulah kalau sudah di situ Pak, maka dikatakan surat An-Najm, di sebalik sidroh al-muntaha ada di balik sidratul ada jannatul ma'wah. Jannatul ma'wah itu apa sih? Tuh, surga untuk ruh jisim. Kalau ruh jisim itu nempelnya di mana? Di jasad. Tuh, makanya kata apa? Semakin naik kesadarannya sebetulnya sama. Semakin naik sinyalnya, maka makin kuatnya sinyalnya. Makin mudah ngirim data. Makin mudah semuanya. Makanya nanti. Jadi intinya semakin gelap ke bawah, semakin sulit. Semakin ke bawah, semakin tidak sadar. Maka kenapa manusia itu memiliki lapisan nafsu. Ammaroh, lawamah, mulhimah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Nah, yang diminta oleh Allah itu kembali kepada kamilah. Karena kita berasal dari Allah, berarti kita harus kembali. Maka kata Allah, wa ana ila rabbikal muntaha. Wa ana, dan akulah Robmu.
sebagai penghujung dari perjalananmu. Sama kayak si SIM card. Dan sebenarnya akulah Telkom, anggaplah provider itu hanya Telkom. Kata Telkomsel, hey SIM card, SIM card. Di penghujung kesadaranmu adalah kamu sadar sebenarnya bahwa kamu adalah hanya utusan sebagai Ya, itu. Bisa dipaham nggak bahwa SIM card itu Rasul? Ya kan utusan. Utusan siapa? Utusan provider. Karena kalau Bapak harus punya provider, nggak mungkin. Provider cukup tetapi utus, maka ada SIM card. SIM card itu walaupun banyak, hakikatnya satu. Nah tadi apa? Jangan dikira ruh itu banyak. Sebetulnya hakikat ruh itu hanya satu. Maka kenapa di dalam hadis qudsi kata Allah, awwalu ma khalaqallahu ruhi. Yang awal aku ciptakan itu ruhku. Dalam awwalu ma khalaqallahu nuri. Dari ruh itu muncullah cahayanya. Awwalu ma khalaqallahu kalam. Awwalu ma khalaqallahu akal. Nah, inilah kita butuh akal di sini. Cuma sayang manusia ini berjalan di dunia ini keluar dari akal sebetulnya. Sadar nggak sadar sebetulnya manusia ini, kenapa kata Nabi an-nasun yamun? Karena memang manusia itu kehilangan kesadaran. Makanya kenapa dalam Al-Quran apalah takilun, siap temikir. Di ayat yang lain, wasari'u buruan kamu sadar, buruan kamu bangun, wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil takwa. Takwa itu buahnya tadi semua. Maka yang harus dibangun adalah bagaimana untuk membangun. Nah sekarang bagaimana metodologi untuk meningkatkan kesadaran. Salah satu yang pertama adalah kenapa Allah berfirman innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'un Allah. Baiat. Kawinkan tadi semua. Ya. Karena kalau nggak dikawinkan tadi semua nggak bisa bersetubuh. Kawinkan dulu SIM card sama HP bersetubuhkan. Yang hari ini manusia tidak bahagia sebenarnya sedang berpisah antara jasadnya dan ruhnya sebetulnya. Jadi manusia yang tidak dikawinkan itu sebetulnya kalau dipahami sebetulnya jasad di mana, ruh di mana sebenarnya. Jadi yang disebut menderita itu, yang tidak bahagia itu, kita ada posisi di jasad, tapi si jasad nggak sadar sebenarnya dirinya itu hidup yang hidupkan. Ini masalahnya. Makanya sholatnya ya celaka, fawailul lil sholin, celaka sholatnya. Bahkan kata Allah dalam ayat yang lain, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan fadukul adab. Nah, fadukul adab itu tadi. Jadi bukan digebugin, bukan dicelupin ke makan buah jakum, bukan. Jadi adabnya itu pada saat kita keluar dari Allah, pada orbit Allah, keluar dari provider, maka si HP itu akan masalah. Maka nggak sadar besoknya tadinya udah pakai Apple turun ke Samsung. Dari Samsung berapa? S21 turun Samsung 10, turun lagi. Tadi rezekinya turun terus. Sebetulnya. Karena darajat yang disebut oleh Bapak kaya, yang disebut oleh Bapak banyak harta, itu kalau pada saat si SIM card-nya sadar naik ke atas, maka dia ada luluberan kepada jas. Ini bukan jasad dipakai geret-geret untuk mencari sesuatu yang buat dia ingin mendapatkan sesuatu. Itulah kesalahan. Tadi semua. Maka seharusnya kita adalah yang harus pertama adalah dengan atakoh itu mengawinkan dohir dan batin. Karena tadi Allah sudah mengatakan wa idkulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hei SIM card dan HP, kamu tuh pasangan. Ayo kawin. Hei SIM card, kamu nggak bisa jalan sendiri. Sama aja. Hei ruh, kamu nggak bisa jalan sendiri. Kamu nggak bisa sholat sendiri. Kamu nggak bisa balik pada Allah sendiri kecuali bersama jasad. Wa idkulna ya Adam anta zauj. Jadi, hei kerjasamalah dengan HP. Maka inilah yang sebetulnya maka si HP untuk kembali kepada si SIM card, pertama dikirnya la ilaha tadi. Dikir Nabi isbat, la ilaha illallah. Aku bukan Sony Ericsson, tapi aku adalah SIM card. La ilaha illallah. Aku bukan, gitu. Aku tidak hidup, yang hidup si SIM card. La ilaha illallah. Tidak ada yang wujud kecuali si SIM card. Tidak ada yang hidup kecuali si SIM card. Tidak yang bisa dengar kecuali si SIM card. Kan begitu.
Bapak ini bisa mendengar, bisa melihat, hidup, bergerak, berbuat, diam, karena adanya ruh. Ruh. Itulah ruh. Ruh yang ditiupkan oleh provider sudah meniupkan. Maka tadi kata-kata Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Yang dimaksud firman itu apa? Di dalam dirimu ada ruhku yang aku utus untuk membawamu kembali kepadaku. Supaya kamu itu tujuan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita semua ini bukan untuk tujuan bapak-bapak. Tapi untuk tujuan dia. Dia ingin nyata. Dia ingin wujud. Apanya? Afalnya. Afalnya nyata pada apa? Pada gerak tubuh. Disebut ini giliran syariat, merasa syariat bersyariat lagi. Maka itulah kenapa dalam hikam la tatlub iwadon ada ala amalin lastalahu fa'ilan. Janganlah kamu minta gaji, janganlah kamu minta pahala, janganlah kamu minta surga, janganlah kamu minta rizki dari pekerjaan yang bukan kamu pelakunya. Itu. Jadi akhirnya sekarang nanti pada saat banyak orang mati, itu SIM cardnya gagal. HP-nya juga karena duanya tidak pernah mau tadi mengawinkan diri. Tadi semua. Menyatukan diri. Karena kalau SIM card ditaruh di kanan, HP ditaruh di kiri, bisa nggak jalan? Bapak juga sama. Sekarang Bapak ada di sini. Jasad apa ruh? Kalau seandainya jasad berarti dia datang ke sini mayit. Saya suruh nanti itu Mang Asep suruh siapin kuburan. Kalau yang ke sini ruh berarti yang datang ke sini ririwa. Setan bunggelekan. Makanya sekarang apa menyaksikan banyak orang sebetulnya zombie sebetulnya. Makanya kisah film zombie itu menyadarkan manusia. Ada manusia hidup tapi sebenarnya mati. Karena sebenarnya pada saat kita sudah hidup, maka tidak ada kata abah mati itu. Makanya kenapa dalam hadis Nabi tadi, al-mu'min di situ adalah ruh. Makanya al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu cerminan si mu'min. Mu'min yang ditiupkan Allah pada dada Bapak dan al-mu'min itu harus dikawinkan. Al-mu'min mir'atul mu'min. Si mukmin yang ditiupkan pada ruh Bapak supaya balik kepada al-mu'min Allah. Nanti bahkan nanti bukan hanya al-mu'min, al-ghina, al-ghani, al-mugni. Kayanya Allah itu dikawinkan pada kayanya Bapak. Tuh. Berarti sebetulnya kaya itu bukan kaya, tapi mentajalikan sifat ghaniyunnya Allah. Maka inilah kenapa Allah kisahkan tentang, mungkin Bapak sudah dengar nama Barsiso, kenal? Nama Salabah kenal, nama Korun kenal, nama Firaun kenal, tapi nggak sadar bahwa itu kita semua. Manusia yang tidak memiliki kesadaran pada saat dia punya ilmu, walaupun maka tadi ngaku, saya Gus, saya Buya, saya Kiai, saya ini, saya Kiai Haji. Itu sebetulnya Barsiso. Yang tukang ngaku itu Barsiso. Tadi semua. Maaf nih. Abah tiba-tiba kalau nggak ngerokok suka hang. Maka pada saat inilah kata Abah juga. Kalau kita belum sadar, dikasih harta, dikasih jabatan, salah. Dikasih ilmu, tadi. Istilah Barsiso, orang-orang yang belum sadar tapi dikasih Barsiso selamat celaka. Dan ada hadis Nabi yang sangat sahih. Banyak orang yang hidupnya mereka alim, ngaku alim, tapi matinya jahil. Itulah Barsiso. Dalam hadis semua. Itu harus dipahami. Maka marilah Bapak jadi kiai, jadi ustadz, jadi apapun semua. Maka di penghujungnya, kalau ingin menyatukan dohir dan batin, lepaskan pengakuan. Itulah kenapa Abah ajarkan 7 amaliyah. Dari mulai melepaskan a'yan khorajiyah cangkang, si HP.
Supaya nanti si HP itu tiap hari kerjanya nekuk lidah aja. HP itu. Lahayun. Kata si HP. Lahayun. Lo ilmun. Lo samiun. Dijawab oleh si Ruh. Benar. Karena ilmu punya gua. Karena hidup punya gua. Kan sebetulnya hidupnya si HP, mendengarnya si HP, suaranya si HP, gambarnya si HP. Itu sebetulnya gara-gara ada SIM card. Itulah tentang a'yan sabitoh. A'yan sabitoh itu hakikat Muhammad. Maka tadi di dalam setiap diri ada Muhammad, ada Rasulullah. Bahkan sebenarnya kalau Bapak sadar, Bapak nih udah punya anak semua pasti kan, udah punya cucu lagi. Udah biasa nggak di kampung bapak-bapak kalau pada saat mau akekah itu baca berjanji? Tuh. Kan sebenarnya orang tua dulu mengajarkan, cuma karena tadi karena sekarang beragamanya dogma, yang penting melakukan. Sholat yang penting melakukan. Puasa ya orang lakukan lah. Jadi hanya melakukan karena disebabkan orang lain itulah amal yang dilakukan tanpa kesadaran. Kayak sekarang, ayo besok cucu saya lahir, kumpul ya, kita baca berjanji. Apa dibaca berjanji itu? Dibaca berjanji itu kan tadi. Ya Nabi salam alaika. Sambil gendong-gendong si bayi. Sebenarnya yang disambut siapa? Jasadnya si bayi apa ruhnya si bayi? Ruhnya si bayi. Itulah yang disebut Rasul. Disambut oleh Bapak. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Bahkan belum kasih nama. Nanti begitu habis akekah, namanya siapa Pak Kiai? Tolong dong beri nama. Nah, gara-gara nama itulah diganti si Mamad, si Udin, si Ujang. Kayak tadi si Simkad. Begitu lahir ke dunia, ya Nabi, salah begitu masuk ke HP si Sony, si Ericsson. Lupa semuanya. Malah nanti waktu kecilnya, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta iksirun wa goli, anta misbahu suduri. Itu tuh sebetulnya sedang yang disambut itu Rasulullah. Tapi begitu diganti nama, siapa namanya? Namanya adalah Zaini, namanya adalah Usman. Nanti tahun kedua udah selamat ulang tahun. Si Zaini yang diulang tahunkan. Akhirnya ulang tahun kedua. Nggak salah ulang tahun. Ulang tahun itu bagus. Tapi jangan lupakan hakikat yang tadi diulang tahunkan waktu pertama bayi akekah itu. Ya Nabi salam. Itulah sebenar-benarnya diri kita. Itulah kenapa setiap bayi yang datang ulama mengajarkan untuk dibacakan berjanji. Karena yang datang itu hakikat Rasulullah. Itulah yang dimaksud kata Nabi. Kullu mauludin yuladu alal fit. Setiap yang bayi itu dalam keadaan fit. Apa fitrahnya itu? Karena adanya Rasulullah. Tapi begitu udah jadi Jubaidah, Marni, Mamad, Ujung, Somad. Yang diuruskan tadi. Urusan kejo, jeng kejo. Coba, ayo kita kembali lagi kesadarannya. Sebenarnya. Maka kata Abah, dalam kehidupan kita, lepaskan dari rasa memiliki. Pada saat kita melepaskan rasa memiliki pada tubuh ini, mulai tubuh ini akan mulai dijamin oleh Tuhan. Maka ada bahasa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la tuh. Sebenarnya kata Allah, pada saat lu punya lu urus. Maka ibu-ibu tadi siapa di sini yang ngeluh masalah anaknya? Karena tadi merasa anak itu milikku. Maka pada saat anak milikku, berhentilah. Kata Tuhan, ayo kamulah Tuhan sebagai pemberi rezeki pada anakmu. Kamulah pelindungnya, kamulah penjaganya. Itulah, maka mulai hari ini. Itulah kenapa kisah Nuh dan Kan'an itu sampai Nuh ditegur, ya Nuh, Kan'an laisa min ahli. Kan'an itu bukan ahlimu. Maka mulai sekarang kepada apapun yang kita miliki, yang kita merasa memiliki, pertama merasa memiliki kembalikan hidup itu kepada pemilik. Yang selama ini kita pernah merasa punya wujud, kembalikan wujud itu kepada sang pemilik wujud. Apakah kita wujud?
Nah, wujud yang diwujudkan itu sebenarnya nggak ada bedanya dengan bayangan. Berarti bayangan itu terserah kepada sang pemilik bayangan. Maka disebut dalam bahasa tasawuf disebut wujud arod. Wujud baru. Maka disebutlah segala yang Allah itu qadim. Selain Allah itu muhaddas baru. Walaupun nanti kalau sudah ngerti tauhidnya, ternyata yang baru itu yang qadim. Nah, itulah tugas kita. Tugas kita mengembalikan perasaan kita baru, sebenarnya kita tidak baru. Ternyata kita yang akhir ini yang awal. Pada saat jadi tipung sadar, pada saat jadi donat lupa. Itulah manusia. Maka acara atakoh ini, mandi tobat, riadoh untuk jasad, itu dilakukan oleh siapapun yang mau kembali pada kesadaran yang sempurna. Nabi Zulkifli, Bapak tahu Nabi Zulkifli? Nah, Siddhartha Gautama. Benci pada Siddhartha Gautama, padahal Nabi Jul. Inilah akibat banyak manusia hanya beragama dengan dogma. Apa aja kata orang. Kata orang baik. Akhirnya hidupnya itu kayak layang-layang putus. Akhirnya kehidupannya di dunia ini kayak layang-layang putus. Maka Allah ada sebutkan 4 ayat dalam Al-Quran. Yang dimulai dari ya ayyuhal insan. Ya ayyuhal insan ma gorroka birobbikal karim. Hei layang-layang putus. Hei HP yang lupa pada provider. Itu nggak ada beda itu dalilnya itu. Hei manusia yang terputus dari provider. Itu ya ayyuhal insan ma gorroka birobbikal karim. Tuh, apa tuh robbikal karim? Sebenarnya kita ini kalau sadar saja, naik kesadaran, naiklah kebahagiaan, naiklah ilmu, naiklah ketenangan, sampailah di penghujungnya itu adalah tadi kayak Siddhartha Gautama itu sama saja orang yang sudah sampai pada Siddhartha itu sadar, soder, dadanya sudah sadar, Gautama itu gaus, berarti pada penghujung kesadaran. Tuh. Jadi Nabi Zulkifli itu pada saat sampai di puncak kesadarannya, dia disebutlah oleh orang-orang Siddhartha Gautama. Kalau Nabi Muhammad disebutlah pada saat itu adalah Sidratul Muntaha. Sidroh Al-Muntaha. Tadi. Sebenarnya, maka kita semua ini adalah seharusnya sama sebagaimana para nabi dan rasul itu. Cara kembali kepada Allah dengan cara mereka adalah kembali kepada kesadaran yang utama. Maka tadi kesadaran dibagilah kesadaran Adam. Nah, yang paling manusia yang tidak bahagia di sini adalah masih kesadaran Adam. Adalah kesadaran pada nafsul amarah. Berarti kalau begitu yang dia tuhankan Allah apa nafsunya? Nafsunya. Maka tadi ibadahnya bukan Allah. Ya tadi selalu ini carinya bukan Allah. Padahal Allah udah nyanyi madu di tangan kananku, racun tangan kiriku. Orang malu sih pengen madu, semua madu. Benci racun, nggak mau racun. Kata Tuhan, wah ketipu nih. Dia nggak lihat gua yang megang ya. Padahal dia lagi nyanyi gini. Ayo lihat madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Orang kebanyakan pilih madu, benci. Coba lagi sama Tuhan. Surga di tangan kananku, neraka di tangan kiriku. Orang milih apa? Kaya di tangan kananku, miskin di tangan kiriku. Orang milih apa? Kenapa kata Tuhan nggak milih gua sih? Kenapa bukan gua pemiliknya? Pemilik kaya dan miskin. Kalau kamu milih gua, pasti kamu kaya. Karena gua nggak miskin. Kalau kamu milih gua, pasti surga. Karena gua bukan pemilik neraka. Karena gua itu bukan neraka. Aku itu sumber kebahagiaan, sumber ketenangan, sumber kedamaian. Cuma dia uji. Baru gitu doang. Ini karena manusia nggak sadar. Kayak manusia lagi orang dikir. Digantungin di. Ayo surga neraka. Itulah kenapa dia suruh kembali kepada dia. Karena kalau nggak kembali kepada dia, semuanya ada dua. Untung, rugi. Kaya, surga, neraka. Hidup,
Ada dua. Maka orang sekarang banyak takut hidup, takut hidup takut. Kata Mbak, gimana? Kata saya banyak masalah. Ibu, kata Abah kemarin ada tamu-tamu. Ibu mati aja. Nggak mau juga, Mbak, takut. Ibu kenapa takut mati? Nggak tahu, habis mati itu Mbak kemana ya? Jadi ibu hidup takut. Takut apa? Takut nggak makan, nggak minum, masalah tadi semua. Mati, takut. Terus gimana kata Tuhan? Dia udah nyanyiin cuma dua. Inilah Pak, hari ini. Kenapa harus ditalkin? Kenapa harus dikawinkan? Kenapa harus atakoh? Karena supaya kawin dohir dan batin. Yang dualitas tadi, kiri dan kanan di satu. Maka dalam hikam itu ada kobad, ada basat, ada lapang, ada sem. Kalau Bapak sudah kembali kepada sang satu itu pemilik hidup, maka Abah itu nggak takut mati. Karena tidak pernah merasa memiliki hidup, maka akan hidup selamanya. Bukan berarti hidup mati-mati. Hidup ganti casing, lebih gagah, lebih ganteng. Kalau ngerti. Makanya kenapa lihat orang-orang yang kesadarannya tinggi selalu, ya Tuhan, kata Robi Hadawiyah, kapan ya Allah, kapan ya Allah. Tadi semua dia udah kelihatan. Dia tuh sekarang masih di cross. Dia udah kelihatan Apple. Aduh, buruan Allah, buruan ganti. Aku kata si SIM-card, aku ingin masuk ke Apple. Betapa nikmatnya, layarnya lebar, suaranya jernih, gambarnya bagus, dipoto jernih. Coba, rindu nggak kira-kira? Ini kok malah takut? Karena tidak tak, itulah persoalannya. Tadi semua. Makanya kayak Abah saya tuh pagi tadi udah pagi bangun, ya Allah pagi ini kalau seandainya kalau engkau izinkan aku ingin ambil aja hari pagi ini ya Allah. Ternyata sekarang masih live. Tapi nanti habis live Abah ngomong lagi, ya Allah siang atuh. Karena kata Abah juga, Abah tuh udah tahu mau kemana, jadi apa, dalam wujud apa. Sebagai apa? Tempatnya di mana? Udah kelihatan. Coba kalau Bapak sudah kelihatan. Bapak namanya siapa? Salim. Pak Salim, nih rumahmu nih. Nih kamu wajahmu kamu nanti nih. Nih wujud kamu nih. Waduh, tampan semua. Kemudian nih rizkimu nih ditumpukin semua nih, emasnya semua nih, gudang-gudangnya semua. Kira-kira Mas Salim ingin buru-buru nggak? Nah itulah. Sebenarnya kalau orang ngerti tentang itu, maka kenapa doa Ali bin Abi Thalib, Robi Hadawiyah, Al-Farabi, Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, tiap hari rengek-rengek ingin buru-buru pul, karena selalu wal akhiratu khairu wa ab. Akhir itu pasti lebih baik dan lebih itu bahasa akhir, bahasa di situ setiap kehidupan ada akhir. Makanya disebut akhirat, nggak usah pusing. Akhirat itu apapun akhir daripada sebuah kehidupan akhirat. Apapun akhir dari sebuah perjalanan akhirat. Apapun dari awal perjalanan buah. Mau bikin toko, mau bekerja, mau bertani. Maka di ujungnya akhir. Maka selalu di akhirat itu ada surga dan perjalanan rumah tangga. Kadang-kadang cerai, belum waktunya. Ada akhir. Maka di penghujung cerai itu ada surga, ada neraka. Akhirat tuh. Di akhirat itu jangan mikirin jauh-jauh. Apapun dari setiap perbuatan yang akhir. Maka tadi huwal awal, huwal akhir, huwal dohir. Sebetulnya kalau sudah mengerti, ada awal nggak? Kalau seandainya bulat begini, mana awalnya? Ini katakanlah begini. Ini begini. Ini mana awalnya? Belas nikah, belas nikah, belas nikah. Itulah tadi. Sebenarnya manusia itu. Maka kenapa setiap hari kita siang, malam, siang, malam, siang, malam. Begitu kita berjalan, begitu malam, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur malam. Begitu bangun, alhamdulillah di ahyana. Mati, hidup. Mati malam, hidup, siang. Jalan lagi, pagi, ke sawah, ke kebun, ke kantor, semua. Maka mulailah, pertama subuh. Subuh itu adalah sholat untuk menyadari ada jasad, ada ruh. Maka 2 rakaat. Sadarilah di waktu subuh itu, sebelum Bapak melaksanakan sholat maktubah subuh itu, sadari, syukuri, terima kasih bahwa sesungguhnya aku ini memiliki 2 bagian, dohir dan batin. Tapi yang paling penting sadari, batinku adalah la ilaha, dohirku adalah hakikat Muhammadur. Tuh. Itu yang sholat subuh.
Barulah nanti berjalan di waktu duhur. Sadari. Itu disebut sholat Nabi Nuh. Kita ini punya 2 kaki. Setiap kaki masing-masing 2 ruas. Maka orang yang pergi ke kantor, yang pergi ke sawah, pergi ke kebun, pergi kemana. Ini gara-gara maka pagi itu setelah tubuh kita ucapkan terima kasih ya Allah atas tubuh ini. Tubuhku bukan tubuh kambing, tubuhku bukan tubuh monyet, tubuhku bukan tubuh apapun binatang yang buruk, tapi aku dalam wujud manusia, dalam wujud mim ha mim dal Muhammad. Terima kasih ya Allah. Nah, di waktu duhur terima kasih kaki, terima kasih semua. Dari mulai aku bayi bisa berjalan. Kalau bukan karena engkau, aku tidak akan ketemu jodohku. Kalau bukan karena engkau, aku nggak ketemu kantorku. Kalau bukan karena engkau, aku bahkan nggak bisa ke WC. Karena bukan, ucapkan. Itulah kenapa akhirnya karena nggak pernah berterima kasih, setruk lah. Datang ke sini, bah kaki saya nggak bisa gerak. Lu pernah berterima kasih nggak sama kaki lu tuh? Itu juga sama tuh, burung. Ada semua. Makanya kata Abah, dari mulai pandangan hidup, masuklah kepada pegangan hidup. Lewat lagi umur 50, mulai perjuangan. Ini Pak Salim jangan-jangan kenangan hidup. Kayaknya ini terima kasih burung. Alhamdulillah engkau sudah melakukan 4 perjalanan. Perjalanan dulu waktu kecil, apapun yang dilihat baru lihat BH aja kau sudah bangun. Bener Bu, kita bukan ini. Mungkin laki-laki jangan-jangan begitu. Dulu kita kalau waktu kecil lihat di BH ngegantung, udah kebayang isinya. Tuh hebat, anak kecil itu makrifat, lihat BH, lihat is. Coba ayo. Sampai ada tetangga saya itu dulu suka nyuri celana dalam perempuan. Karena bagi dia itu sudah makrifat. Begitu lihat cangkang, lihat is. Ini manusia akhir zaman. Semua tiap hari cari cangkang, lupa pada isi. Tiap hari makan Indomie, buang cangkang, makan isi. Makan durian, buang cangkang, makan isi. Tapi dalam ibadah terus cangkang. Padahal Tuhan sedang menyadar, hei manusia, sesungguhnya kamu sadar nggak sadar, suka atau tidak suka. Setiap hari kamu itu yang kamu cari adalah isi, rasa. Tuh, apakah Pak Salim nyari BH apa isi BH? Yang dicari isi BH. Tapi kalau BH nggak ada cangkangnya, mau nggak? Kita ini setiap hari sebetulnya disadarkan oleh Tuhan untuk tolong jangan dimatikan lampunya. Semua. Iya. Tiap hari itu kita ini disadarkan oleh Tuhan untuk mencari karena rasa itu apa? Rasa, rahasia Allah, Rasul Allah. Berarti rasa itu sebetulnya utusan Allah. Pada saat Bapak bisa merasa pada isi BH, kan Pak Salim bukan nyari BH. Tuh, buang BH-nya, kenyot osina, buang cangkangnya, tusuk osina. Nepi ke leungit hidungna. Sebetulnya sedang disadarkan, hei siate manusia, begitu geus diasupkeun jadi hiji, leungit siate balik nih karena bodas kabeh. Lu tuh berasal dari kosong bodas. Nah, setiap hari kita diingatkan dengan rasa. Ini tiap hari makan Indomie, buang cangkang, ambil isi. Beli durian, buang cangkang. Malam, buang BH, ambil isi. Buang celana dalam, ambil isi. Tapi giliran ibadah cangkang terus. Malah ambil cangkang, buang kan kebalik. Itulah kenapa kita harus atakoh itu, supaya kenapa zikir ma'a goplatin, zikir ma'a yakdotin, zikir ma'a kudurin, zikir ma'a goibatin, baru di penghujungnya zikir ma'a musyahadah. Di penghujungnya itu Pak, hanya penyaksian aja. Maka tadi sudah tidak ada lagi syahadat. Jadi kita ini ikut dibawa Muhammad yang bersaksi, Allah yang disaksikan. Tapi Muhammad dan Allah ese. Tuh. Maka hidup manusia itu kayak rokok ese.
Maka seharusnya atako itu dipijit. Klik. Tuh. Nah gimana cara Bapak diklik? Makanya Bapak kata Abah, gimana saya diklik? Nih sini gue cekek loh. Klik itu tadi, tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. Maka sebetulnya bicara dengan Tuhan itu dengan diam. Karena Tuhan itu tiada suara dan tiada huruf. Maka di penghujung perjalanan Bapak, dari mulai berisik, mulai diam. Masukkan Allah, Allah, Allah. Matikan lagi di sini. Tadi, napikan jasad, masukkan ke hati. Napikan hati, masukkan ke jiwa, ruh. Masukkan, matikan jiwa, ruh, kembali kepada Allah. Itulah. Berarti nanti setelah Bapak sampai pada kesadaran yang sempurna, ngertilah bahwa semua gerak tubuh ini hanyalah af'al dalang. Tuh. Maka disitulah Bapak sudah akan bahagia. Setelah Bapak sadar bahwa semua gerak ini milik dalang, dalang akan menjamin Bapak. Itulah yang maksud tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebenarnya kita ini sudah dijamin kok dari awal. Cuma kita menghalangi rezeki kita oleh kebodohan jasad kita itu. Kebodohan, kepalsuan ibadah kita itu. Tadi semua. Tapi kita tetap nggak paham tadi semua. Padahal setiap hari disindir. Sekarang disindir lewat HP. Disindir lagi lewat kehidupan. Semua. Tapi tetap aja manusia nggak sadar. Bahkan sebetulnya dari pagi sampai kita pagi lagi, kita ini disadarkan tentang Tuhan oleh Tuhan. Cuma kita tidak sadar. Tiap hari. Pada saat kita coba. Kalau ibu-ibu seharusnya paling merasakan surga. Coba ibu-ibu bayangkan di dapur. Ada berapa jenis bumbu di dapur itu? Inilah ciri bahwa dunia ini surga. Coba. Kira-kira Tuhan untuk menyenangkan, ciri bahwa Tuhan itu ingin menyenangkan lidah. Karena kaitannya dengan rasa. Maka Tuhan ciptakan bawang putih. Tuhan ciptakan bawang merah. Tuhan ciptakan merica. Tuhan ciptakan kunyit. Tuhan ciptakan ketumbar. Lengkuas. Semua kata Tuhan. Hei manusia. Aku telah mentajalikan diriku dengan berbagai macam rasa. Padukan semuanya. Maka muncullah rendang. Tapi manusia kalau udah takjub pada rendang aja, lupa berapa banyak bumbu yang hadir di situ. Inilah sebetulnya tiap hari kita ingin disadarkan. Tapi tadi, tiap hari masak Indomie, saya ingat buang cangkang. Itu, tapi nggak pernah sadar. Siapa sebenarnya yang merasa? Tuh. Maka itulah yang kenapa kita bangun pagi dengan sholat duhur, ucapkan pada kaki. Dengan melaksanakan sholat duhur 4 rakaat. Maktubahnya sholat duhur 4 rakaat, tapi secara hakikatnya bersyukur pada 2 kaki. Karena pernah merasa bersyukur dengan kaki, terima kasih kaki semua. Coba kalau seandainya kamu itu kiri dua-duanya. Kali tadi. Atau kaki ini pernah saja nggak nurut sama bapak. Aduh lapar, kata kaki gua pengen ke WC. Gua lapar kata perut. Enggak, kata kaki gua pengen ke WC. Nggak pernah kan? Kaki apapun yang Bapak lakukan. Mau ke warung remang-remang Bapak waktu muda kan? Kaki nurut nggak? Nurut aja. Kata kamu, Ki, ya kita ke warung remang-remang. Kata kaki, ya bolehlah. Aku terpaksa. Sampailah nanti disadar hilangkan kemampuan pada kaki hilang. Mulailah stroke. Ada istilah penyakit kaki ada tapi hilang kemampuan tadi. Irodahnya ada, tapi kehilangan kudrot, kekuatan. Sejuta manusia pasti ada punya kehendak masing-masing. Tapi kehendak dia itu adalah irodah manusia itu. Harusnya disatukan dengan irodah Allah. Maka itulah kata Abah, nggak ada guru itu. Yang ada murid itu dari kata aroda. Karena sesungguhnya kita ini berada pada saat kita disatukan pada irodah Allah, kita ini akan menjadi muridullah. Maka kenapa Abah tidak mau disebut guru? Silakan itu anggapan masing-masing kepada Abah sebagai guru. Tapi Abah sendiri tidak akan pernah terlihat saya gurumu, nggak pernah. Karena saya tidak ingin menjadi penghalang
daripada setiap orang-orang yang berjalan bersama Abah untuk kembali pada Tuhan. Karena istilah guru, istilah mursyid bahkan sebenarnya penghalang. Maka Abah menyaksikan dalam waktu 30 tahun terakhir, Abah menyaksikan mursyid-mursyid yang matinya susah. Maaf ya. Bukan berarti kita tidak bermursyid, tapi harus bermursyid dengan cara yang benar. Belum apa-apa menuju Allah, belum apa-apa udah syirik. Belum aja berjalan, sudah syirik. Maka disinilah kadang-kadang tipis. Hakikat kehidupan ini tipis pemahaman agama itu. Tadi semua. Ya. Maka kalau menurut Abah, kalau nggak ngerti ilmunya, sebetulnya nggak perlu ngerti ilmu. Karena pada dasarnya nanti setiap orang akan diberikan paham. Paham itu kemana datangnya? Apakah paham kita datang ke hati orang lain? Tidak. Maka setiap manusia berjalan kepada Tuhannya berdasarkan dirinya sampai di mana level kepahaman masing-masing. Paham. Karena tubuh ini itu kata kenapa Allah katakan tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran wa bayyinatin minal huda wal, sebetulnya tubuh kita nanti akan menjadi bil bayyinat. Kita akan ngerti ini hak, ini batil, ini haram. Tubuh kita sendiri pun akan tahu. Nggak usah ngomong, nggak usah buka dalil. Tubuh sendiri kita pun akan, itulah bil bayyinat. Hudan. Tubuh kita pun akan bisa tahu mana petunjuk. Maka sekarang binatang lihat. Pada saat mau gempa, bencana, binatang tahu nggak? Tahu. Dia lebih tahu dari manusia. Berarti kalau begitu hari ini manusia apakah lebih rendah dari binatang nggak? Itu. Kok kesadaran binatang lebih sampai mau tsunami, mau apa? Ikan-ikan itu pada semua. Maka pada saat mau tsunami itu banyak ikan yang turun ke jalan. Banyak orang yang suka salah. Termasuk ahli tsunami. Itu pada saat tsunami ikan-ikan. Padahal sebenarnya bukan. Ikan itu pada saat mau tsunami. Itu air kan ke dalam. Saya semua. Ikan itu ingin pulang sebetulnya. Maka dia ke darat. Cuma orang seolah-olah kayak dijebak dengan ikan. Berburu-buru mengambil ikan. Barulah datang ombak yang sebenarnya. Sebenarnya. Tadi semua. Jadi marilah kita pahami tentang hidup ini. Jadi sebenarnya hidup ini mudah nggak Pak? Mudah. Dan kata Abah juga. Pada saat maka Abah katakan di Ramadan kemarin Pak. Ada 4 orang, bahkan 6 orang. Hafal Al-Quran. Bahkan dia waktu kecilnya nggak baca alif batasa. Karena pada dasarnya di dalam Al-Quran sini Allah sudah menjelaskan tentang nazala dan anjala. Tuh, sebetulnya. Maka tadi kata Abah. Udah kita merapikan saja. Makanya nggak usah mikirin orang lain. Nggak usah merendahkan orang lain. Nggak usah menghinakan orang lain. Nggak usah merasa mulia sendiri. Terus bereskan. Lihat pada diri. Fokus pada diri. Fokus pada diri. Fokus pada diri. Terus perbaiki diri. Karena pada saat kita perbaiki diri. Pelepasan. Maka kesadaran meningkat pelan-pelan. Kesadaran meningkat. Sampailah nanti di penghujungnya. Nabi Muhammad bersabda. Al-mu'minuna la yamutuna. Bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Dia akan abadi. Dia tidak ada lagi ketemu kematian. Kalau bahasa Abah, hakikatnya Abah buka rahasianya sedikit. Yang maksud ayat itu, tidak akan lagi Bapak berubah wujud selain wujud manusia. Jangan dikira manusia itu akan selamanya wujud manusia. Selama hilang kesadarannya, dia akan kembali pada wujud di mana level kesadaran dia berada. Pada kesadaran kucing, karena ruh itu sama kayak air. Masuk ke cangkir mirip apa? Masuk ke teko mirip. Masuk ke bak mirip. Masuk ke botol mirip. Nah, ruh itu kalau masuk ke orang mirip. Kalau masuk ke kucing. Dan hati-hati Pak. Abah kasih tahu. Bahwa manusia sekarang ini kata Abah. Tadi malam kan Abah sampaikan. Sampai tahun 45 itu. Sekarang kebetulan. Karena kemaksiatannya sudah melampaui batas. Maka kenapa 27 gunung akan meletus bareng. Tadi semua. Kenapa Tuhan ciptakan perang terus. Sampai nanti betul-betul hancur bumi ini. Dengan perang nuklir. Karena manusia udah hilang ke batas kesadaran kemanusiaan. Bahkan kata Abah. Sekarang ini yang hancur itu bukan kalangan preman. Bukan orang bertato. Tapi yang bersorban. Inilah yang terjadi hari ini.
Jadi tidak ada alasan. Jadi kalau begitu siapa yang mengundang kiamat? Manusia. Tapi buminya tidak akan kemana-mana. Hanya yang diganti penumpang. Kebanyakan manusia hari ini sampai tahun 45, 90% akan diganti. Hanya disisakan 10%. Seperti zaman Nabi Sis. Masuk zaman Nabi Nuh, hanya 10% terus semua. Masuk Bani Ad, Bani Samud, sisakan 10%, 10%, 10%. Maka selalu illa qalila, illa qalila, illa qalila. Karena hari ini manusia kehilangan kesadaran, akan diberikan wujud sesuai dengan apa yang dia. Maka tadi ada yang suka gonggong-gonggong, nah, masuklah ke situ. Ada yang sukanya yang sifatnya dayus, masuklah ke semua. Bahkan kata surat Al-Isra, bahkan surat Al-Isra 50 Bapak baca nanti. Tadi. Kul kunu hijaratan au hadida. Jadilah kamu batu dan besi. Karena kamu tidak pernah mau berubah. Tadi kehidupan lagi begitu lagi. Tadi hanya cangkang. Giliran Allah ajarkan isi. Tapi dia dalam kehidupan segala untuk berkaitan dengan Tuhan. Cangkang. Maka dia akan mendapatkan cangkang. Pahami. Quran menyebutkan itu semua. Dan Abah menyaksikan itu hari ini. Jadi hari ini kata Abah juga. Udah sulit mencari. Tadi, maka kenapa hari ini binatang lebih peka kepada bencana, pada gempa daripada manusia sendiri. Di Sumatera kemarin saya dengar dari teman, itu sehari sebelumnya, itu dia menemukan kijang di kebunnya. Lari dari kijang itu dari atas gunung ke bawah. Dia menemukan semua. Loh, kenapa ada banyak rusa? Karena rusa tahu, kijang tahu, burung tahu, monyet tahu, lutung tahu. Yang tidak tahu, itu yang lebih parah dari lutung. Lutung yang berwujud itulah hari ini. Inilah yang hari ini kata Abah. Marilah kita kembalikan kepada kodrat kita, pada fitrah kita. Tiap tahun hayo aja lebaran Idul Fitri, tapi tidak kembali kepada fitrah. Fitrah kita apa? Simkan. Fitrah kita adalah ruh yang ditiupkan Allah. Ruh siapa? Ruh Bapa apa ruh Allah? Yang ditiupkan itu ruh Allah. Karena akhirnya manusia tidur, akhirnya manusia itu, si ruh itu adalah menjadi kuring. Disebutlah oleh ahli ma'rifat di Sunda si kuring. Si kuring yang dikurung. Akhirnya manusianya menjadi karung. Tadi semua. Hidupnya kering kayak korong. Hidupnya serba tuh. Hei korong-korong yang kering, yang hidup serba kurang. Karena kamu telah mengkurung si kuring. Ayo bangkitkan. Bangkitkan dari tidur. Ya, itu saja barangkali pagi hari ini. Jadi bagaimana kita disayang Allah adalah Allah itu sayang pada orang yang ngerti siapa dirinya. Karena hanya orang yang ngerti siapa dirinya, dia akan ngerti siapa Tuhannya. Orang yang ngerti siapa dirinya, dia ngerti dengan segala kelemahan dirinya. Tapi orang yang tidak mengerti dirinya, dia tidak akan mengerti segala kekurangan dirinya. Dikasih ilmu pun jadi siso. Maka hari ini itu bersebaran hanya siso. Yang kayanya hanya salabah dan pejabatnya hanya Makanya jangan tadi, kata Abah kemarin. Siapa yang ikut Abah ke pelabuhan? Besok pulang dari pelabuhan ada korupsi. Bahkan sebelumnya Abah ngomong masalah MB. Lihat MBG. Malamnya ditangkap ketua-ketuanya. Kemarin Abah ngomong lagi di pelabuhan. Kata Abah. Hati-hati. Besok akan terbongkar korupsi yang barang buktinya begitu besar. Nah, itu. Makanya Abah tuh kadang-kadang sekarang gak mau ngomong. Serba salah. Ngomong salah, gak ngomong. Tapi kalau Abah ingin bahwa kehidupan ini karena sekarang sedang terjadi proses, Abah harus ngomong. Untuk mengembalikan kesadaran manusia kepada manusia. Kalau tidak, kesadarannya bukan manusia, maka kembalinya bukan pada manusia. Itulah yang disebut neraka. Itulah yang kata Quran, ashabus simal.
sebetulnya. Bahkan ashabul yamin termasuk sebagian di situ. Walaupun dia masih wujud manusia, tapi susah pak hidupnya. Ya, jadi itu silakan barangkali ada yang ditanya di sini semua. Yang penting kata Abah, kalau mau dan ingin tumbuh kesadaran, terus belajar, tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan. Maka setiap pagi itu biasakan. Terutama adalah bangun tidur dan sebelum tidur dan bangun. Yang pertama sebelum tidur ucapkan terima kasih tadi. Duhur itu udah mengucapkan terima kasih pada Kak. Asar itu mengucapkan terima kasih pada tang. Maghrib itu mengucapkan terima kasih pada mulut dan lubang hid. Nah tadi, asar sholat 4 rakaat karena kita punya 2 tangan tapi masing-masing 2 ru. Maghrib sholat 3 rakaat. Jangan sampai maghribnya 3 rakaat tapi nggak bersyukur pada 2 lubang hidung dan mulut. Jangan sampai bapak asarnya pakai banyak amaliyahnya tapi lupa pada berterima kasih pada tang. Jangan sampai isaknya bapak itu berterima kasih pada 2 lubang mata dan 2 lubang teli. Itu. Jangan isaknya sampai 2000 rakaat tapi lupa pada 2 lubang mata dan 2 lubang teli. Itu. Maka balik lagi, mati lagi. Bismillahirrahmanirrahim, wa bismika. Bangun lagi subuh. Alhamdulillah di ahyana. Itu Allah sedang mengajarkan, hai manusia, mati itu nggak ada. Hidup, mati, hidup, mati. Tulijul laila fin nahar, wa tulijul nahari fil lail, wa tulijul hayya minal mayyit, wa tulijul mayyita minal hayy. Terus tadi. Tadi. Gimana? Hidup, mati, itu. Makanya tadi. Kita ini suruh tawaf tiap hari. Dan tawaf itu ke kiri. Tadi semua ya. Mungkin sebagai sebelum Abah tutup ada pertanyaan? Ayo Mas. Ayo Ibu. Saya kan punya anak masih kecil. Sudah saya ajarkan ini, Bang. Tetap lidah rapatkan. Maksudnya kecilnya umur berapa? Ya, kelas 5. Ya nggak usah. Jangan. Kan belum balik dia. Tapi nanti kalau sudah balik boleh. Nah tadi semua balik tadi semua. Ya. Ya terserah. Ya, karena semuanya pilihan masing tadi. Kalau Abah mah kata Abah juga. Enggak semua tidak harus ikutin Abah. Tadi silakan yang mau ikut, silakan yang tid, silakan yang mau naik kapal Nabi Nuh, silakan yang tid. Itu saja urusan masing. Bagi amalannya boleh? Ya nggak bisa Pak. Ya Bu, ya nggak bisa. Karena amaliyah itu kalau untuk belajar hakikat itu harus ada semua. Ya, tadi semua. Ah iyalah saling ngobrol nggak apa-apa tadi semua. Ya. Ya sebetulnya kan sama saja. Waktu Bapak bersetubuh pun hakikat Nah itu. Makanya kenapa kalau orang barat yes, no. Kalau kita sebetulnya sadar pada hidup itu pun sebetulnya Tadi Abang nggak bisa jelaskan sebilah tadi semua. Tapi intinya adalah Bapak ngerti, putar, pada saat udah beres balikin lagi semua. Ya Mas. Ya. Waduh panjang nanti. Ya sebetulnya sederhananya apa itu Rob. Maka kenapa dalilnya man aropa nafsahu pakod aropa robahu pakod aropa Allah. Tuh, robbahu. Makanya kenapa Rob itu disebut di Al-Quran itu ada jamak arbab. Karena semuanya diliputi oleh, makanya tadi semua kata Allah wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Berarti Allah itu Rob itu adalah Robbul, ini alam bukan? Alam. Robnya alam itulah dia. Rob. Berarti sebetulnya yang mencipta, yang memelihara, yang tapi nanti, maka nanti ada afalnya pada tubuh ini. Ada asmanya,
Ini Abah selintas saja ya. Ada sifatnya, ada ya, itulah Allah. Jadi yang disebut Allah itu bukan afal. Yang disebut Allah itu bukan 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 zat. Tapi yang disebut Allah adalah gabungan afal, asma, sifat, zat pada si Rob itu. Tuh. Batok sabut kelapa, kelapa bukan? Bukan. Maka disebut sabut kelapa. Karena bukan kelapa. Batok kelapa, kelapa bukan. Maka disebut batok sama. Daging kelapa, kelapa bukan. Maka disebut daging kelapa. Karena dia bukan kelapa. Sama. Yang disebut kelapa apa? Gabungannya, sabutnya, batoknya, dagingnya, minyak kletiknya udah jadi satu itulah hakikat titik bak. Bikana makana biyakunu mayakunu. Pawujudul kalau sudah di situ orang akan innama amruhu ida aroda syai'an ayyakula lahu kun. Karena kunnya dari si titik, fayakunnya juga dari si titik. Itulah orang yang sudah sampai pada, maka tadi kata Allah wa ana ila rob. Nah, kalau disebut robnya si pisin keramik ini apa? Ya si keramik ini sendiri. Adakah si keramik pisin ini kalau nggak ada si keramik? Nah inilah robnya. Mana duluan? Robnya dulu apa si keramiknya? Si pisinnya? Keramik dulu. Makanya yang kodim keramik. Yang baru pisin. Berarti kalau begitu yang lama dan yang baru sama nggak? Sama. Itulah yang kata Abah. Kenapa hakikat Allah itu wal awal di titik itu, wal akhir di titik itu, wal dohir di titik itu, wal batin di titik sama. Tadi. Kalau Bapak sudah mengerti gerak tubuh Bapak afalnya, hati Bapak asmanya, maka Bapak itu sudah wujudullah, ainullah, hakullah. Maka Bapak berhak pada kunnya Bapaknya, kunnya Allah. Semua. Ya. Nah, itu pelajarannya lain lagi nanti. Lebih dalam. Ya. Maka bedakan Allah dan Rob. Kenapa Quran Rabbul Alamin, Rabbul Alamin. Lakodola apa namanya kata Allah apa? Ikro bismi Rob. Tadi. Kullu nafsin da'iqatul. Tadi. Ya ayat Tuhan nafsul mut. Irji ila Rob. Balik dulu pada Rob. Balik dulu kesadarannya pada Rob. Balik dulu si pisin keramik ini. Napikan, pecahkan kebekuan dia. Prek. Sebenarnya yang ada hanya keramik. Makanya dikatakan. Wa ana ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya penghujung. Makanya dikatakan. Dalam ayat, ada 3 ayat dalam Al-Quran. Apa kata Allah itu? Apa namanya? Inna rabbaka ahato bin nas. Inna rabbaka ahato bin. Sesungguhnya inna Robmu yang menjadikan dirimu, gerakmu, segalanya ada inna robbaka ahato yang meliputi. Apa yang meliputinya? Wujudmu, hidupmu tadi. Makanya kenapa harus la hayun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Ini nggak usah dipecahkan prek, nggak usah. Tapi kesadaran si pisin ini sudah mati. Yang ada kembali kepada kerab tadi, Rob. Maka si Rob itu akan ngatur Bapak sekarang. Makanya sering Bapak tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Yang tadinya kesadaran si pisin, sekarang jadi kesadaran si keramik. Oh gitu sebetulnya. Sama. Nanti barulah nanti apapun gerak pada pisin ini, pada gerak tubuhnya Bapak melihat fiilnya. Pada gerak hatinya Bapak lihat asmanya. Pada gerak sifatnya Bapak melihat sifatnya. Pada saat udah af'al, asma, sifat, zat, Allah lah itu. Allah. Jadi Allah itu gabungan dari af'alnya, asmanya, sifatnya. Nah sekarang ini manusia baru nyembah nama. Maka dia akan punya kembali pada tidak akan dapat apa-apa. Tadi. Makanya dia hidupnya hidupan. Sholatnya sosok. Makanya nanti dapatnya surganya susurgaan. Tadi. Maka nanti bidadarinya bidadarian. Makanya nanti susunya susu. Tadi. Itu saja barangkali. Ya. Ya boleh. Yang mana?
7 labirin. Iya. Nah, yang maksud Bapak 7 labirin, 7 lapis alam, apa 7 lapis kehidupan? Ya. Ya. Betul. Itu sebetulnya bukan sesuatu kisah yang harus diceritakan. Harus di alam. Sebetulnya kata Abah, kalau Bapak nggak usah sampai ke langit ke-7, kesadaran ke langit ke-7. Untuk kalau sudah begitu tadi, yang dimaksud pertanyaan si Bapak. Baru lapis kedua aja Bapak sudah merasakan nikmatnya luar biasa. Sebenarnya. Tapi itulah yang Abah tidak bisa cerita itu Pak ya. Karena tadi kalau udah begitu nggak bisa diceritakan lagi Pak. Coba bagaimana? Bagaimana tadi Bapak waktu keluar bareng sama bini? Waduh, yang jelas bulu saya rasanya berdiri. Paling hanya ngira-ngira. Yang jelas tadi mata bini saya hilang hitamnya. Tadi. Yang kedua hanya a, i, u, a, i, u, a, i, u. Sampai sayang aja. Ayang, ayang, ayang. Sampailah hilang suara dan maka Tuhan itu sebetulnya dengan cara bersetubuh itu. Cuma manusia kembali salah kaprah. Yang jadi bikin budak aja terus. Tapi kesadaran Tuhannya nggak ketemu. Ya. Itu hanya bisa diceritakan lapis kedua aja. Semua. Maka cukup dah semuanya. Ya terima kasih sama-sama. Ya. Dan tadi cukup ya. Apa teh? Oh iya. Iya. Oh apalagi kalau ibu nanti cek lagu Indonesia Raya yang versi pertama. Semuanya isinya marifat. Cuma yang lagu Indonesia Raya sekarang ini ada Indonesia yang sudah digubah. Tapi minimal itu pun masih ada. Bangunlah Ji. Tapi manusia sekarang yang dibangun oleh Prabowo. Bangunlah Ja. Makanya yang digedakan MB. Makanya akhirnya tadi duitnya itu habis di WC. Ini yang Abah saya tuh ngamuk terus masalah MBG. Karena bangsa sehebat kita ini nggak pantas kita ini kayak manusia kelaparan. Kita ini pergi ke hutan aja bisa makan kok. Kita ke kebun aja. Nanam singkong aja di pinggir bisa hidup. Nggak usah. MBG ini hanya cari-cari alasan untuk korup. Maka kata Abah lihat. Nanti korupsi ini dari MBG. Maka sekarang keluar lagi mundur lagi Nanik. Nanti muncul yang baru nih. Besok mundur lagi dia tuh. Karena bingung. Ujung-ujungnya kata Abah, ini program yang harus ditutup semua. Apalagi program ini mengambil 40% dari pendidikan, 20% dari jadi kebalik semua. Ya, inilah yang Abah ingin tadi semua, Bu. Betul Bu, harusnya kalau Indonesia dikembalikan kepada merah, putih. Merah mana? Merah tub, putih ha. Sebetulnya kita ini adalah merah adalah jasadmu, putih adalah ruhmu. Semua merah putih itu. Maka harus dibangun pada sayap Garuda. Garuk yang ada di belah dadamu. Di dalam dadamu ada apa? Ada bintang. Di dalam dadamu ada apa? Ada beringin. Di dalam dadamu ada apa? Ada kepala ban, ada padi dan di dadamu itulah. Di Pancasila. Itulah luar biasanya para aulia Allah yang pertama merancang, merumuskan Coba ibu nanti cari, kalau nggak ada di Abah. Itu Indonesia Raya yang asli yang pertama. Itu makrifat semua isinya. Inilah kata Abah, bahwa negara kita ini sudah diacak-acak oleh Belanda. Supaya jauh dari Allah. Dijauhkan dari makrifat, dijauhkan dari ilmu. Jangan belajar makrifat, nanti gila. Itulah. Inilah yang terjadi hari. Maka Abah saya itu sekarang sedang menghidupkan kembali jiwa-jiwa Nusantara. Ayo bangun di dalam dadamu itu. Karena kau pantas bahagia. Kau punya segalanya untuk bahagia. Itu saja. Udah cukup ya? Ya silakan habis ini kalau mau pulang-pulang. Kalau Bu Haji ada nyiapin sarapan. Nggak tahu dia nyiapin apa kagak. Jadi jangan salahkan Abah. Kalau di depan ada sarapan ya makan. Kalau nggak ada ya pulang lah. Gitu ya. Mohon maaf atas kekurangan. Sehat semua. Sampai ketemu lagi di bulan yang akan datang. Makanya istiqomah tadi semua. Jangan, aduh, belum apa-apa ongkosnya gimana. Nah inilah orang-orang yang gak sadar.
Kayak rizki itu kayak punya sendiri aja. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita foto dulu biar foto rame-rame.